membasuh kaki. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 5 yang berbunyi, "Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Saudara-saudari, mari kita lihat latar belakang ayat ini terlebih dahulu. Pada waktu itu, orang-orang yang tinggal di daerah Asia Kecil umumnya tidak memakai kaos kaki. Sepatu yang mereka pakai berlubang-lubang, sehingga kalau mereka berpergian, kaki mereka pasti tidak terhindar dari debu. Setiap kali mereka selesai bekerja, pulang ke rumah untuk beristirahat, mereka harus terlebih dulu membasuh kaki mereka. Mari kita sekarang lihat makna rohaninya. Kotornya kaki karena debu di sini, bukan karena telah berbuat dosa, melainkan karena kaki menginjak tanah, sehingga tidak terhindar dari pengotoran debu. Tuhan membasuh kaki murid-murid adalah untuk menanggulangi masalah kesuraman dan ketidaksegaran. Banyak orang Kristen yang kekurangan semangat rohani. Mereka tidak ada kejelekan apa-apa, mereka pun tidak berbuat dosa. Namun selalu terasa tidak bersemangat, tidak bisa bangkit, dan tidak bisa segar. Ketidaksegaran ini dapat kita periksa dengan hal-hal yang nyata sebagai berikut. Tatkala Anda datang ke dalam pertemuan ibadah, berapa banyak Anda datang membawa hayat? Atau sebaliknya Anda datang tanpa semangat sedikit pun? Berapa kali Anda bersikap positif? Dan berapa kali Anda bersikap secara negatif? Semua yang negatif itu adalah maut. Dalam pertemuan ibadah bukan hanya menyampaikan firman yang memerlukan hayat. Orang yang mendengarkan firman juga memerlukan hayat. Banyak orang yang datang ke dalam satu pertemuan dalam keadaan yang tidak segar, tidak ada semangat rohani. Jika orang-orang semacam ini menduduki persentase yang besar, maka beban dalam pertemuan ibadah akan sangat berat, dan semua orang tidak akan kuat memikulnya. Sebab itu, setiap pertemuan ibadah bukan hanya pembawa firman yang perlu menyuplai gereja dengan hayat. Setiap saudara-saudari yang datang harus menyuplai gereja dengan hayat. Kapan saja Anda pasif datang ke dalam sidang, itu berarti Anda telah membebani gereja dengan pikulan Anda. Saudara-saudari, ketika keadaan kita mulai redup, saat itulah kita perlu dibasuh dengan air. Itulah alasan Tuhan menghendaki kita mandi sekali saja, tetapi membasuh kaki berkali-kali. Dengan sekali mandi, kita beroleh hayat. Dengan berkali-kali membasuh kaki, kesegaran hayat akan dipulihkan. Orang yang sudah mandi, sudah mendapat hayat. Haleluya! Kita yang sudah percaya Tuhan, kita sudah mandi. Yang belum mandi, bukanlah orang Kristen. Pada suatu hari, Tuhan telah membasuh aku dengan darah, juga membasuh aku dengan air, sehingga aku beroleh hayat. Bersama dengan itu, aku menjamah Allah, aku menjamah Tuhan. Saat itu, aku benar-benar merasakan bahwa dunia rohani begitu real dan nyata. Aku benar-benar menjamah realitas rohani. Terasa padaku, kematian Tuhan Yesus bukan terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi terjadi pada hari ini. Ruang dan waktu sudah tidak ada lagi. Hanya realitas rohani yang ada. Itulah yang disebut dengan mandi. Namun, ada berapa banyak orang Kristen yang telah mempunyai kesegaran itu terus-menerus setelah mandi? Ada yang berkata, "Alangkah baiknya kalau aku tidak kehilangan kasih yang semula." Yang lain berkata, "Alangkah baiknya bila aku bisa tetap tinggal seperti hari-hari pertama aku baru beroleh selamat." Semua itu menunjukkan bahwa Anda tidak lagi sesegar pada saat Anda baru mandi. Itu menandakan bahwa Anda perlu pembasuhan kaki. Membasuh kaki akan membawa Anda kembali kepada keadaan seperti baru selesai mandi. Membasuh kaki dapat membuat Anda memiliki kesegaran hayat. Membasuh kaki dapat membuat Anda memiliki kekuatan baru. Membasuh kaki dapat memberi Anda kebangunan rohani. Inilah
yang diberikan pembasuhan kaki kepada Anda. Karena itu, saudara-saudari, kita harus belajar saling membasuh kaki. Kita patut menuntut ini di hadapan Allah. Allah bisa memakai kita sebagai orang yang membasuh kaki orang lain. Dengan jalan kita menyuplai hayat kepada orang lain. Untuk menjadi orang yang selalu menyuplai, maka syarat yang mendasar adalah kita harus sering menerima penanggulangan salib. Hayat alamiah kita perlu diremukkan oleh Tuhan. Tanpa ada garapan salib di dalam kita hanya mampu menyuplai pengetahuan, hanya mampu menyuplai dengan peta lidah, tidak dapat menyuplai dengan roh, tidak mampu menyuplai orang lain dengan hayat Kristus. Memang harus dengan air membasuh, tetapi air itu bukanlah air yang ditimba oleh manusia, melainkan air yang mengalir dari sumber hayat. Kalau Anda hidup di dalam hayat, dengan sendirinya ada suplai hayat. Sehingga Anda dengan hayat membasuh kaki orang lain. Membuat orang lain bersentuhan dengan Tuhan. Membuat orang lain merasa kembali segar dan lega secara rohani. Membuat orang lain merasakan Tuhan dan lebih akrab dengan Tuhan. Kita perlu menuntut sampai ke taraf yang demikian. Semoga Tuhan merahmati kita. Jumpa lagi dengan saya Caroline. Saya ingin sharing tentang pijatan. Pijatan hanya dengan tangan. Hanya dengan 60 detik kita bisa merasakan manfaatnya. Simak cuplikan video berikut ini.